Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, bertemu lagi hari ini, hari Rabu 14 Muharram 1442 Hijriah. Nah, pada pelajaran sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pelajaran terdahulu, pada pelajaran yang terdahulu kita sudah mempelajari tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Bagaimana sambutan yang luar biasa dari penduduk Madinah, kegembiraan mereka menyambut kedatangan Nabi SAW, sehingga tidaklah onta beliau melewati setiap rumah kecuali pemilik rumahnya menawarkan Nabi SAW untuk tinggal di rumah mereka. Walaupun mereka tidak semuanya orang berada, tidak semuanya orang kaya, namun kebaikan akhlak mereka menyambut Nabi SAW, semuanya juga ingin mendapatkan kebaikan tersebut. Maka akhirnya kita sebutkan bahwa Nabi SAW berhenti onta beliau di depan tempat yang nantinya disitulah menjadi Masjid Nabawi, di depan sebuah tanah yang dimiliki oleh dua orang anak yatim. Di tanah tersebut asalnya adalah tempat penjemuran kurma dan juga ada beberapa kubur kaum musyrikin, maka akhirnya dibersihkan tanah tersebut. Adapun Nabi SAW, beliau berdiam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan daerah tersebut asalnya adalah di perkampungan Bani Najjar. Di perkampungan Bani Najjar dari Khazraj, yang kita ingat bahwa kakeknya Nabi SAW, yaitu Abdul Muttalib, ibunya Abdul Muttalib adalah orang dari perempuan dari Bani Najjar, dari Khazraj. Jadi masih ada hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW. Dan akhirnya kaum muslimin pun berhijrah dan dipersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar. Disebutkan bahwa jumlah mereka ada saat itu sekitar 90 orang yang dipersaudarakan, 45 dari muhajirin dan 45 dari ansar dipersaudarakan, sehingga begitu mulianya kaum ansar menyambut. Kita tahu orang-orang muhajirin ini kebanyakannya datang tidak membawa apa-apa. Banyak mereka seperti Suhaib Ar-Rumi yang meninggalkan seluruh harta kekayaannya di kota Mekah, datang dengan tangan kosong ke kota Madinah. Demikian juga Abdurrahman bin Auf. Maka dengan kemuliaannya kaum Ansar menawarkan kepada kaum muhajirin untuk berbagi, seperti Abdurrahman bin Auf yang ditawarkan kepada beliau kebun dan istri. Maka jawaban beliau adalah mendoakan keberkahan kepada saudaranya dan minta ditunjukkan di mana pasar. Maka akhirnya dalam waktu yang singkat beliau bisa memperoleh kekayaan dan istri, menikah dengan usaha beliau sendiri. Jadi disebutkan bahwa persaudaraan antara orang-orang muhajirin dan ansar ini sampai pada waktu itu mereka saling mewarisi. Di awal Islam
mereka saling mewarisi. Jadi kalau ada saudara muhajirin yang meninggal, maka hartanya akan diwarisi oleh saudara Ansar, atau sebaliknya ada saudara Ansar yang meninggal, hartanya akan diwarisi oleh kaum muhajirin. Nah, tidak dibagi kepada keluarga yang lain. Namun hukum ini kemudian dihapus setelah turun ayat dalam surat Al-Ahzab ayat 6. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Nah, dan orang-orang yang mempunyai kekerabatan, hubungan darah satu sama lain itu, mereka lebih berhak mewarisi di dalam kitab Allah. Maka setelah itu tidak lagi dilakukan hukum waris di antara persaudaraan kaum muhajirin dan ansar. Nah, kemudian juga Nabi SAW setelah beliau sampai di Madinah, beliau menjemput Zaid bin Harithah dan Abu Rafi', ya keduanya adalah bekas budak Nabi SAW yang melayani Nabi SAW, menjemput istri-istri beliau. Ya, saat itu di Mekah ada dua, ada Saudah binti Zam'ah dan Aisyah. Nah, maka berangkatlah Zaid bin Harithah dan Abu Rafi' ke Mekah menjemput Nabi SAW, dan masih didampingi oleh Abdullah bin Uraiqid Al-Laythi yang juga menunjukkan jalan bagi Nabi SAW, menjemput putri-putri Nabi, ya diantaranya Fatimah dan Ummu Kalthum. Adapun Ruqayyah sudah meninggal ya sebelumnya. Kemudian satu lagi Zainab saat itu tidak bisa ikut hijrah karena tertahan oleh suaminya yang saat itu belum masuk Islam. Nah, juga Ummu Aiman ya dijemput, ya pengasuh Nabi SAW dari kecil, Barakah al-Habasyiyah yang dinikahi oleh Zaid bin Harithah yang nantinya melahirkan Usamah bin Zaid. Nah, itu ya ikhwan. Juga keluarganya Abu Bakar, ada Abdullah bin Abu Bakar, nah, dengan Ummu Rumman, istrinya Abu Bakar, Aisyah juga ikut berhijrah. Dan tentunya Asma, ya Asma binti Abu Bakar juga saat itu mengandung ya, dalam keadaan hamil. Walaupun hamil, beliau tetap membantu hijrah Nabi SAW, menyiapkan perbekalan Nabi dan Abu Bakar. Maka setelah sampai di Madinah, tidak lama Asma pun melahirkan dan anaknya diberi nama Abdullah bin Zubair, karena suami Asma adalah Zubair bin Awam. Nah, jadi Abdullah bin Zubair ini adalah bayi kaum muslimin yang pertama kali dilahirkan di Madinah setelah hijrah. Karena disebutkan pada saat itu orang-orang Yahudi katanya telah menyihir kaum muslimin sehingga mereka mandul, tidak bisa mempunyai anak. Nah, maka ketika Abdullah bin Zubair dilahirkan, dan dia adalah bayi kaum muslimin pertama yang dilahirkan di kaum muhajirin yang pertama dilahirkan di Madinah, maka bergembiralah kaum muslimin, dan ini menunjukkan bohongnya atau tidak benarnya berita tersebut. Nah, kemudian kita juga mempelajari pada pelajaran terdahulu mengenai demam beberapa sahabat yang mengalami sakit ya. Karena cuaca di Madinah yang berbeda dengan cuaca di Mekah. Nah, karena di Madinah suhunya lebih kering, jadi kalau musim dingin sekali, panas sekali, Mekah itu jauh lebih lembab karena lebih dekat dengan laut. Adapun Madinah itu letaknya lebih jauh lagi. Nah, maka Nabi SAW pun berdoa untuk para sahabat ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis muttafaqun alaih. Allahumma habib ilaina al-madinata kama habbabta ilaina al-makkata aw ashad wa barik lana fi muddiha wa sa'iha wanqul waba'aha ila juhfah. Nah, Nabi SAW berdoa kepada Allah untuk menjadikan Madinah itu lebih dicintai, mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Makkah. Disebutkan bahwa di antara para sahabat Bilal bin Rabah ya, pada saat sakit baru-baru datang di Madinah sempat mengucapkan beberapa bait syair yang menunjukkan rindunya beliau akan Mekah ya. Wajar orang baru tiba
kemudian hawanya mungkin tidak cocok, sakit, tentunya yang dikenang adalah kampung asalnya. Nah, maka setelah Nabi SAW mendoakan, semoga Mekah, cintakanlah kepada kami Madinah sebagaimana engkau mencintakan Mekah, dan lebih lagi kata Nabi SAW, dan berkahilah dalam setiap mud dan sa', jadi setiap ukuran dan hitungannya, dan pindahkanlah wabah yang ada di Madinah ke Juhfah. Kita sebutkan juga Juhfah ini berada di luar kota Madinah, di miqatnya para ahlus Syam pada hari ini, di dekat kota yang bernama Robigh di Saudi Arabia. Ya, kurang lebih 183 km dari kota Madinah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi SAW dan akhirnya wabah tersebut hilang, para sahabat pun pulih kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada di antara kaum muslimin, ya, karena pada saat itu adalah merupakan kewajiban bagi siapa saja yang mampu untuk berhijrah ke Madinah. Namun ada sebagian yang orang-orang lemah dari kaum muslimin, di antaranya adalah Al-Walid bin Walid, ya, ada Iyash bin Rabi'ah, ada Hisham bin Al-As yang tidak bisa hijrah karena ditahan oleh kaum dan keluarganya. Maka Nabi SAW pun mendoakan, Nabi SAW mendoakan mereka melakukan doa qunut, ya ikhwan. Namun tidak hanya pada sholat subuh saja, pada waktu-waktu sholat yang lain. Ya, sebagaimana kita mengenal juga ada qunut nazilah. Ya, pada saat Nabi SAW pernah, di sini Nabi SAW mendoakan kaum muslimin yang terhalang dari hijrah karena ditahan oleh kaum musyrikin. Disebutkan di situ Nabi SAW mendoakan Allahumma anji Al-Walid bin Walid, Allahumma anji Iyash bin Rabi'ah, ya Allah tolonglah Al-Walid bin Walid, ya Allah tolonglah Iyash bin Rabi'ah, ya Allah tolonglah Hisham bin Al-As. Nabi SAW menyebutkan, dan ya Allah tolonglah para mustad'afin dari kaum muslimin yang tidak bisa hijrah. Di sini disebutkan doa Nabi SAW, sebagaimana juga Nabi SAW pernah melakukan kunut pada saat para qurra atau para penghafal Al-Quran yang kurang lebih 70 orang pernah diserang oleh kaum musyrikin dan dibunuh oleh mereka. Maka Nabi SAW pernah kurang lebih 1 bulan ya mendoakan keburukan untuk orang-orang musyrikin tersebut, untuk menimpakan adab kepada mereka. Nah, karena begitu jahatnya yang mereka lakukan, membunuh 70 dari para penghafal Al-Quran. Nah, dan di sini disebutkan oleh penulis, dan doa qunut ini tidak hanya pada sholat subuh saja, namun juga pada waktu-waktu yang lain. Maka jadi ada kita mengenal yang namanya qunut witir, ya, juga pada salat malam, salat tarawih kemarin Ramadan mungkin ada yang namanya qunut witir, ada qunut nazilah. Nah, itu nah, insyaallah untuk lebih jelasnya bisa antum pelajari nanti pada pelajaran fikih. Nah, insyaallah kalau kita bahas di sini mungkin terlalu panjang nanti jadinya. Insyaallah kita teruskan. Juga pada pelajaran terakhir kita mempelajari tentang pembangunan masjid, ya. Bagaimana Nabi SAW ketika sampai ke Madinah, yang pertama beliau lakukan adalah membangun masjid. Jadi sebelum rumah beliau masih menumpang di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Bukan rumah yang pertama beliau bangun, namun masjid dulu. Baru setelah masjid selesai, baru beliau bikinkan rumah untuk istri beliau, ya. Ada 2 saat itu, Aisyah dan untuk Saudah, di samping masjid. Disebutkan juga namanya dari anak yatim adalah Sahal dan Suhail. Yang keduanya anak yatim yang berada di bawah tanggungan As'ad bin Zurarah. Nah, maka Nabi SAW memanggil dan kedua anak itu dan menanyakan berapa harganya. Pada awalnya mereka tidak mau menjual, mereka ingin memberikan, menghibahkan, menghadiahkan kepada Nabi SAW. Namun Nabi SAW bersikeras tetap
sampai akhirnya mereka pun bersedia menjualnya kepada Nabi SAW, disebutkan dengan harga 10 dinar tanah tersebut. Maka akhirnya tanah tadi yang disebutkan ada kuburan musyrikin dibersihkan, ada lubang-lubang ditutupi, ada pohon-pohon ditebang, maka dibangunlah Masjid Nabi SAW. Pertama kali saat itu disebutkan ukurannya hanya kurang lebih sekitar 30 kali 30 meter. Kurang lebih 30 kali 30 meter. Sederhana dan tingginya sekitar 3,5 meter. Itu pertama kali Nabi SAW membangun Masjid Nabawi dengan penuh kesederhanaan, dan beliau SAW juga turut serta dalam pembangunan ini, tidak hanya memerintahkan saja, namun beliau sendiri SAW ikut bersama-sama para sahabat. Dan pada saat itu disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim bahwa para sahabat juga melantunkan syair-syair, tentunya tidak dengan musik, namun hanya dengan syair-syair. Allahumma la khaira illa khairal akhirah farhamil ansar wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang ada di akhirat. Maka tolonglah kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Maka arah kiblat pun pada saat itu pertama kali tentunya ke Baitul Maqdis, ya. Sama seperti waktu di Mekah, mereka masih sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Baru nanti setelah turun perintah untuk merubah. Jadi di awalnya Masjid Nabawi itu ke arah Baitul Maqdis kiblatnya. Disebutkan di situ mempunyai 3 pintu, ya. 3 pintu ke arah utara, karena Baitul Maqdis letaknya di utara kota Madinah, ya. Kemudian sederhana sekali, ya ikhwan, sederhana sekali yang dibangun. Kemudian Nabi SAW membangun 2 kamar di sebelah masjid, satu untuk Saudah binti Zam'ah dan satunya untuk Aisyah. Kemudian nanti berikutnya setelah Nabi SAW menikah lagi, baru dibangunkan lagi untuk istri-istri beliau yang lain rumahnya masing-masing. Jadi walaupun sederhana sekali bangunannya, namun Nabi SAW tetap menjadikan masing-masing rumah buat satu istri, jadi tidak di dalam satu istri. Kemudian hari ini insyaallah ya ikhwan, pada halaman 145 permulaan adzan, yaitu disyariatkannya adzan yang kita kenal saat ini. Kewajiban salat sudah sebelumnya, bahkan salat Jumat pun di Quba juga sudah dilakukan oleh Nabi SAW untuk pertama kalinya. Maka tentunya dan diwajibkan 5 waktu, ya, pada saat Isra Mi'raj diwajibkan 5 waktu salat. Sekarang bagaimana untuk menunjukkan waktunya, ya, supaya orang tidak lalai. Halaman 146, ya ikhwan, bisa sambil dibuka. Maka bermusyawarahlah Nabi SAW bersama para sahabat. Pada saat itu ada yang mengusulkan bagaimana kalau pada saat waktu sholat tiba dinaikkan bendera yang tinggi supaya bisa dilihat orang dari jauh. Namun hal tersebut juga menemui kendala, karena kalau di malam hari mungkin tidak kelihatan, atau orangnya lagi tidur di rumah juga tidak akan bisa tahu waktu sholat masuk kalau yang jadi patokan adalah bendera. Kemudian juga ada yang mengusulkan supaya untuk dinyalakan api dari jauh. Kemudian juga ada yang mengusulkan supaya bunyikan lonceng, ya, seperti orang-orang Nasrani ketika datang waktu sholat mereka. Namun ini Nabi SAW sangat tidak menyukai. Beliau ingin sekali menyelisihi ahlul kitab. Ada juga yang mengusulkan supaya membunyikan trompet, ya, seperti orang-orang Yahudi. Namun juga tidak disukai oleh Nabi SAW, karena dia merupakan ciri dari agama mereka. Maka
Akhirnya ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid al-Ansari yang saat itu bermimpi, dan di dalam mimpi beliau tersebut ada orang yang mengajarkan memanggil untuk sholat dengan ucapan-ucapan, yaitu ucapan azan yang kita kenal pada saat ini, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai akhir. Maka setelah beliau bangun, beliau pun menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan bagaimana mimpi beliau. Maka Nabi SAW pun mengatakan bahwa mimpi tersebut adalah benar. Nah, maka Nabi SAW pun memerintahkan Abdullah bin Zaid al-Ansari tadi untuk mengajarkan kata-kata yang beliau dapati dalam mimpi beliau kepada sahabat Bilal bin Rabah. Nabi SAW memerintahkan Abdullah Zubair untuk mengajarkan kepada Bilal kata-kata tersebut supaya Bilal nanti bisa mengumandangkan adzannya, karena Bilal suaranya lebih lantang daripada Abdullah bin Zaid. Maka saat itu juga disebutkan Umar bin Khattab yang saat itu hadir, beliau juga mengatakan, demi Allah saya juga melihat mimpi yang sama seperti mimpinya Abdullah bin Zaid. Ya, jadi diajarkan di dalam mimpi tentang ucapan-ucapan ucapan-ucapan untuk azan. Itu ya ikhwan, halaman 146 ya, bisa antum baca. Dan pada halaman 147 ya, kecuali ya adzan yang kita kenal pada saat ini, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah dua kali, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya 'alas shalah dua kali, hayya 'alal falah dua kali. Kecuali pada salat subuh maka ditambahkan as-salatu khairum minan naum. Nah, setelah hayya 'alal falah. Nah, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Bilal pada setiap fajar Ramadan, disebutkan dalam hadis juga muttafaqun alaih. Jadi azan pertama itu untuk waktu sahur dan azan kedua menandakan waktunya subuh. Nah, disebutkan yang pertama azan adalah Bilal pada saat sahur, dan nanti pada saat subuh adalah yang azan adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, itu ya kawan, bisa antum baca pada halaman 147. Jadi yang sunnah sebetulnya, yang sunnah dan mungkin banyak dari kaum muslimin yang tidak mengetahui adalah untuk membangunkan itu adalah dengan azan dua kali, bukan dengan istilahnya dengan ucapan-ucapan yang lain. Sementara telah ada contoh yang lebih baik dari Nabi SAW. Akhirnya malah yang sunnahnya yang tidak terpakai, nah malah banyak yang berkreasi istilahnya, orang keliling kampung. Bagus membangunkan orang untuk bangun subuh itu bagus, nah, namun ada caranya di dalam syariat. Nah, karena bisa jadi hal tersebut bisa mengganggu orang-orang yang lagi sholat malam, yang sedang bermunajat kepada Allah. Nah, apalagi dilakukan misalkan oleh orang-orang yang kerjanya begadang malam. Nah, ya bukan yang itu ya ikhwan tentang adzan subuh. Kemudian adapun untuk sholat Jumat ya, disebutkan di sini pada halaman 147, sejak zamannya Nabi SAW, kemudian zaman Abu Bakar dan di zaman Umar, maka adzan pada saat sholat Jumat itu hanya dilakukan satu kali saja, yaitu pada saat khatib duduk ya, khatib berdiri setelah salam assalamualaikum duduk baru adzan. Itu yang dilakukan pada zaman Nabi SAW, kemudian zaman Abu Bakar dan di zaman Umar. Kemudian di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah yang ketiga ini, ketika saat itu manusia sudah sebagian banyak ya, kaum muslimin kekuasaannya sudah sedemikian luas, maka beliau akhirnya menambahkan satu kali adzan di pasar ya. Jadi sebelum adzan yang jadi ada dua kali adzan pertama, adzan keduanya itu nanti pada saat khatib sudah duduk. Adzan pertama itu sebelumnya, itu dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an
di pasar untuk mengingatkan manusia, akan adanya datangnya waktu sholat, jadi mereka bisa bersiap-siap. Nah, disebut dengan az-zawra, ya, tempat di pasar. Kemudian disebutkan di sini juga ketika Hisham bin Malik berkuasa, salah seorang khalifah Bani Umayyah, azan yang ditambahkan oleh Utsman itu dikumandangkan di Zawra di zaman Utsman di pasar, maka dipindahkan ke atas menara. Nah, kemudian yang tadinya dilakukan di atas menara, yaitu azan dilakukan saat menaiki mimbar, dilakukan di hadapan khatib. Ya. Insyaallah ini kita akan, Ana sudah coba mencari ya literaturnya ini tentang Hisham bin Abdul Malik, namun belum menemukan dalam kitab Al-Madkhal ini. Namun secara umum ya ikhwan, yang wajib memang adalah 1 kali azan, nah, pada saat sholat Jumat. Namun azan kedua ini adalah sunnah dilakukan, dan itu dilakukan dengan jeda, ya, disebutkan oleh para ulama kurang lebih mungkin minimal 15, 30 menit, 45 menit atau bahkan 1 jam sebelum khatib mulai berkhutbah. Sebaiknya saat itulah, sehingga orang-orang yang mendengar bisa bersiap-siap untuk melakukan untuk pergi ke masjid. Adapun kalau adzan dua kali adzan, dan adzan pertama dilakukan pada saat waktu pertama, ya, jadi tanpa ada jeda, langsung habis adzan pertama kemudian khatib naik kemudian adzan kedua, maka di sini mungkin manfaatnya akan berkurang, jadi waktunya terlalu mepet bagi orang-orang untuk pergi ke masjid. Nah, kalau adzan pertama ada jeda mungkin setengah jam, seperempat jam, orang kan bisa bersiap mandi, berdulu. Jadi ketika khatib sudah mulai khutbah, mereka bisa bisa hadir, sudah ada di masjid, tidak terlambat. Nah, halaman 147 juga disebutkan perkataan Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari. Yaitu ucapan yang dilakukan, seruan yang dilakukan untuk sholat Jumat, ya, zikir dan sholawat, hanya terdapat di beberapa negeri saja, tidak di semua negeri Islam. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, lebih baik ittiba kepada ulama salaf. Nah, demikianlah menurut keterangan yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Jadi apa yang ada, yang dilakukan oleh salaf radhiyallahu alaihim, itulah yang jauh lebih baik untuk kita ikuti. Dari keterangan tersebut, halaman 148 ya ikhwan, 148, dapat disimpulkan bahwa sunnah Rasulullah SAW dalam masalah adzan salat Jumat ialah bahwa bila imam telah duduk di mimbar, muadzin menyuruhkan adzan di atas menara. Nah, ini tentunya di masa lalu ya ikhwan, ketika belum ada mikrofon pada hari ini. Apabila khutbah telah selesai, baru iqamah untuk salat disuruhkan. Iqamah adalah seruan untuk mendirikan salat. Nah, jadi juga dalam pembahasan hukum fikih, iqamah juga sering disebut sebagai adzan yang kedua. Jadi kalau al-adzanain katanya itu adzan yang pertama adalah adzan, kemudian iqamah adalah adzan yang kedua. Nah, dan kalau adzan yang misalkan adzan pertama dilakukan 2 kali, maka menjadi 3. Nah, itu maksimal. Adapun juga di sebagian, Anda pernah membaca ada sebagian negeri kaum muslimin yang mana mereka melakukan adzan 3 orang, dan itu secara berurutan, ya. Setelah satu yang pertama selesai adzan, kemudian yang kedua langsung adzan lagi, kemudian yang ketiga. Maka ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Dan ucapan adzan itu sama seperti iqamat, dan ucapan iqamah itu sama seperti adzan, hanya saja 1 kali. Di sini kita bisa baca antum pada halaman 148. Menurut Imam Syafi'i 1 kali kecuali qad qamatis shalahnya 2 kali. Nah,
Menurut Imam Malik kalimatnya hanya diucapkan satu kali. Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah semua kalimatnya dibaca 2 kali. Nah, dan disebutkan inilah pendapat jumhur yang mungkin sering kita dengar pada saat ini, iqamahnya adalah 2 kali. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kemudian ditambah dengan qad qamatis shalah. Itu ikhwan sedikit tentang adzan, insyaallah untuk lebih jelasnya bisa antum pelajari di pembahasan fikih insyaallah bersama para asatidz yang ada. Kemudian hari ini insyaallah kita meneruskan pelajaran kita halaman 148, yaitu kaum Yahudi di Madinah. Nah, sekarang Nabi SAW sudah hijrah, beliau sekarang berdiam di Madinah, bukan lagi di Mekah yang bersama orang-orang Quraisy. Di Madinah sebelum Nabi SAW datang hijrah, itu sudah ada, kita sebutkan penduduk aslinya, ada dari bangsa Arab, dari kalangan Aus dan Khazraj yang menjadi Ansar, dan juga ada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dari 3 suku mereka, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Nadhir, yang mana mereka datang ke Madinah sebetulnya adalah untuk menyambut kedatangan Nabi terakhir. Mereka dapati ada ciri-ciri Nabi terakhir yang akan muncul, dan tempat di mana Nabi terakhir itu akan diam, maka mereka pun menyisir keluar dari Yaman. Disebutkan 200 tahun sebelum Nabi SAW diutus, mereka dapati di Madinah, mereka pun akhirnya berdiam di sana, menunggu kedatangan munculan Nabi terakhir yang tadinya mereka kira akan muncul dari mereka, dari kalangan Yahudi, dari kalangan Bani Israel. Namun ternyata ada sebuah tanda yang tidak disebutkan di dalam kitab mereka, bahwa Nabi terakhir ini adalah akan keluar dari bangsa Arab. Padahal mereka sebelumnya sudah sering mengancam orang-orang Ansar, orang-orang Aus dan Khazraj pada sebelum zaman Islam, sebelum masuk Islam. Kalau terjadi peperangan dan orang Yahudi kalah, mereka mengancam, kami akan memerangi kalian sebagaimana kaum Iram dan Ad diperangi bersama Nabi terakhir yang sebentar lagi akan muncul, kata mereka. Maka akhirnya justru ketika Nabi SAW berdakwah, justru orang Ansar yang lebih dulu masuk Islam, justru orang Yahudi malah menjadi kafir. Nah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, adanya orang-orang Yahudi tersebut, nah, dan mereka menampakkan permusuhan. Sedikit sekali yang beriman, ya, orang Yahudi. Ya, mungkin hanya beberapa yang masuk Islam seperti Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ya, yang beliau beriman, kemudian setelah masuk Islam beliau ingin menunjukkan buruknya akhlak orang Yahudi. Beliau meminta kepada Nabi SAW untuk menanyakan kepada mereka bagaimana pendapat mereka tentang Abdullah bin Salam. Karena orang Yahudi belum tahu saat itu Abdullah bin Salam telah masuk Islam, maka bersembunyilah Abdullah bin Salam. Kemudian setelah ada orang Yahudi ditanya oleh Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam, maka mereka pun memuji Abdullah bin Salam dan menyatakan dia adalah orang terbaik di antara kami, putra dari orang terbaik di antara kami. Dengan pujian yang begitu banyak, maka tiba-tiba keluarlah Abdullah bin Salam dan mengatakan kepada orang Yahudi bahwa saya telah beriman kepada Rasulullah SAW. Maka seketika itu jugalah orang Yahudi yang sebelumnya memuji-muji Abdullah bin Salam langsung berbalik mencaci Abdullah bin Salam. Nah, masih di majelis yang sama. Ini menunjukkan bagaimana buruknya akhlak daripada orang-orang Yahudi. Sini disebutkan kenapa sebab di antara orang Yahudi tidak mau beriman dengan Nabi yang mereka tunggu dan mereka tahui kebenarannya adalah karena mereka mengira Nabi ini akan muncul dari mereka, dari Bani Israel, bukan dari keturunan Ismail. Nah, padahal disebutkan dalam Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Nah, orang-orang Ahlul Kitab itu mengenal Nabi SAW, disebutkan ciri-cirinya di dalam kitab mereka sebagaimana seorang ayah mengenal betul anaknya sendiri. Nah, seorang ayah kenal
hafal berapa pusaran kepala anaknya, ada tanda lahir di mana. Nah, itu kenal. Seperti itu orang Yahudi mengenal ciri-ciri Nabi SAW yang disebutkan di dalam kitab mereka. Namun ternyata ketika datang, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Dan ketika datang kepada mereka apa yang mereka kenal, mereka pun kufur dan menolaknya. Disebutkan di sini juga di antara hal-hal yang mereka cela dalam Islam adalah penghapusan hukum-hukum dari kitab sebelumnya. Nah, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat itu sesuai kepada setiap nabi sesuai dengan kaumnya. Dan syariat-syariat yang diturunkan kepada Bani Israel itu mungkin adalah syariat yang termasuk paling berat, dan demikian itu adalah karena saking ngeyelnya mereka. Nah, kita kenal bahwa di zaman Nabi Musa, ketika seseorang ingin bertaubat, maka itu membunuh diri. Yang disyariatkan adalah dengan melakukan bunuh diri. Bertaubat baru Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Itu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Namun setelah di zaman kita tidak ada lagi syariat seperti itu, dan seseorang diperintahkan untuk bertaubat dari waktu ke waktu, bahkan justru kita dilarang untuk membunuh diri. Nah, kemudian disebutkan di sini juga Rasulullah SAW pada mulanya hidup di tengah masyarakat Arab yang ummi, yang buta huruf, yang tidak mengenal, sedikit sekali mengenal baca tulis, yang mereka lebih mengutamakan hafalan. Nah, dan mereka tidak mengenal keyakinan uluhiyah. Nah, maka akhirnya syariat Islam ini diturunkan secara bertahap. Nah, seandainya Allah Subhanahu wa taala langsung seketika saat itu, ya, dari pertama awal langsung mengharamkan misalkan khamar, maka orang-orang mungkin sulit untuk menerima. Makanya ayat pengharaman khamar pun kita tahu ada 3 fase yang berlalu, ya. Tidak langsung seketika mengharamkan. Namun pertama dulu dikatakan mengandung manfaat. Nah, fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Padanya ada mudarat yang besar dan manfaat, akan tetapi mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Kemudian yang kedua, fase kedua, diharamkan orang yang sholat dalam keadaan mabuk. Nah, baru yang ketiga diharamkan. Jadi ketika dilihat kesiapan para sahabat untuk menerima, baru diharamkan, dan akhirnya mereka pun bisa menaati pengharaman tersebut, dan juga larangan untuk memakan riba. Nah, maka akhirnya syariat kita kenal diturunkan tidak langsung, akan tetapi secara bertahap. Nah, sampai akhirnya sempurna seperti yang ada sekarang ini. Kemudian pada halaman 149, ya ikhwan, halaman 149 dan 150. Nah, disebutkan di halaman 149, orang-orang Yahudi mengatakan bahwa surga atau akhirat itu hanyalah khusus untuk mereka. Maka dikatakan di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Kalau memang betul perkataan kalian bahwa surga itu hanya buat kalian khusus, maka berharaplah untuk mati kalau memang kalian benar. Nah, jadi kalau memang betul surga untuk kalian, maka harusnya pengen cepat-cepat mati biar cepat masuk surga. Namun apakah berani orang Yahudi berangan-angan supaya cepat mati? Ternyata tidak ada seorang pun dari mereka, wala yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang
berani untuk berangan-angan berharap seperti itu karena apa yang telah mereka perbuat. Wallahu alimun bil zalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu akan orang-orang yang zalim, orang-orang yang melampaui batas. Nah, ya, kemudian pada halaman 150 ya ikhwan, disebutkan di sini bahwa Abdullah bin Salam ini merupakan pemukanya Bani Qainuqa. Nah, salah satu suku Yahudi yang ada selain Bani Quraidah dan Bani Nadhir, Bani Qainuqa. Yang namanya Abdullah bin Salam ini dulu sebelum Islam namanya adalah Husain, pakai sin, Husain. Nah, beliaulah satu di antara sedikit orang Yahudi yang mau masuk Islam. Nah, begitu kerasnya permusuhan kepada kaum muslimin, dan ini yang harus dihadapi oleh Nabi SAW pada saat itu di Madinah. Nah, ya, walaupun pada saat pertama kali beliau datang, beliau mengadakan perjanjian dengan mereka, dengan orang-orang Yahudi. Nah, maka dikatakan dalam Quran, yuriduna liyutfi'u nurallah. Orang-orang Yahudi ini ingin untuk memadamkan cahaya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, wallahu mutim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, akan tetapi Allah menolak kecuali untuk menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir membenci hal tersebut. Jadi sekarang kalau cuma dulu di Mekah hanya satu saja komunitas yang ada, Quraisy saja, perbedaannya adalah antara kafir dan muslim, maka di Madinah sekarang komposisi masyarakatnya yang terdiri ada kaum muslimin dari Ansar, suku Aus dan Khazraj, kemudian juga ada kaum muhajirin, juga ada orang-orang Yahudi, dan juga ada satu kelompok yang tersembunyi, yaitu orang-orang munafik. Nah, ada yang masih ingat pada tahun lalu ya, ketika dalam pelajaran kita Ustaz pernah bertanya kenapa orang munafik adanya di Madinah, sementara di Mekah belum ada orang-orang munafik. Nah, ada yang masih ingat jawabannya? Kenapa orang munafikin itu adanya baru setelah di Madinah? Adapun sebelumnya di Mekah belum ada orang munafikin. Karena di Madinah, saat itu kaum muslimin sudah kuat. Jadi kaum munafikin ini hanya ada di masyarakat yang kaum musliminnya itu kuat dan memiliki kekuatan. Adapun di Mekah, di mana kaum muslimin saat itu belum memiliki kekuatan, maka seseorang dengan mudah menampakkan kekufuran. Yang ada di Mekah itu hanya ya kafir ya muslim, cuma itu. Di Mekah hanya dua, kafir dan muslim. Adapun di Madinah ketika kaum muslimin saat itu memiliki kekuatan, ada orang-orang di antara Aus dan Khazraj saat itu sebagian mereka sebetulnya menyembunyikan kekufuran. Mereka tidak mau masuk Islam. Namun mereka melihat tidak ada manfaatnya kalau mereka tetap di atas kekufuran. Tidak ada manfaat duniawinya. Mereka tidak bisa mendapatkan kedudukan ya, ketika semua orang masuk Islam ya, hampir semuanya, cuman ada sedikit yang tidak mau, maka mereka akan merasa terkucilkan nanti kehidupannya. Maka terpaksa mereka tetap di hadapan orang mengaku masuk Islam namun menyembunyikan kekufuran. Jadi, dan di antara pemimpin mereka ini adalah seorang pemimpin kita sebutkan pada saat peperangan Bu'ath saat itu terbunuh pemuka pemimpin-pemimpin dari kaum Aus dan Khazraj, dan yang hidup hanyalah tinggal Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi sebelum Nabi SAW hijrah sudah hampir dilantik istilahnya sebagai rajanya Madinah. Namun setelah Nabi SAW datang, batallah beliau dan akhirnya beralih
tidak jadi rajanya kaum Madinah, namun menjadi rajanya kaum munafikin atau pemimpinnya kaum munafikin. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul menganggap bahwa Nabi SAW merebut kekuasaan dia. Nah, padahal kekuasaan adalah sesuatu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah Subhanahu wa taala gantikan kaum Ansor dari peperangan, perang saudara, dengan yang jauh lebih baik daripada itu, yaitu dengan Islam dan iman. Dan munafikin inilah ya ikhwan yang lebih berbahaya dari kaum kafir. Karena kalau kaum kafir itu jelas permusuhannya. Orang Yahudi jelas ini orang Yahudi. Namun orang munafikin mereka dari luar terlihat seperti kaum muslimin, hidup bersama kaum muslimin. Mereka pun bisa mengetahui rahasia-rahasia kaum muslimin. Ini yang menjadi bahaya ketika mereka menyampaikan kepada kaum musuh-musuh Islam yang lain. Nah, ini bisa antum baca pada halaman 151. Nah, dan itu sering terjadi ya, berkali-kali. Nah, dengan orang Yahudi ya, mereka bersekutu ya, pada saat peperangan Ahzab. Maka adapun yang Nabi SAW lakukan adalah beliau menerima lahiriah mereka, beliau menerima luar mereka, adapun batinnya diserahkan kepada Allah. Meskipun Nabi SAW mengetahui dan Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya mengabarkan kepada Nabi SAW nama dari kaum munafikin. Dan Nabi SAW juga memiliki seorang sahabat yang menjadi intelijen beliau atau pemilik rahasia dari Nabi SAW, yaitu sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu ini adalah merupakan sahabat yang kepada beliaulah Nabi SAW menyampaikan nama-nama kaum munafikin. Namun Hudzaifah sampai meninggal Nabi SAW tidak pernah menyampaikan nama-nama mereka. Nah, hanya saja pernah pada zaman kekhilafahan Umar bin Khattab, Umar bertanya kepada Hudzaifah, adakah di antara orang-orang yang pembantuku, orang-orang yang aku angkat sebagai pejabat negara, termasuk ke dalam orang munafikin? Maka dijawab oleh Hudzaifah, ada 1 atau 2 orang. Siapa mereka, kata Umar? Hudzaifah tidak mau menyebutkan namanya. Namun Umar dengan farasahnya beliau, dengan instingnya beliau, akhirnya bisa menemukan orang tersebut. Nah, bisa mendapatkan orang-orang munafikin. Makanya Nabi SAW berkali-kali ketika ditawarkan oleh para sahabat untuk membunuh kaum munafikin, beliau melarang. Kenapa? Karena supaya tidak dikatakan, kata beliau, Muhammad membunuh pengikutnya. Kenapa? Karena orang dari luar menyangka munafikin ini adalah muslim. Nah, padahal itu hanya di luarnya saja, adapun di batinnya, di dalamnya mereka itu adalah kafir. Untuk mencegah fitnah, Nabi SAW tidak ingin image Islam itu diburukkan oleh fitnah-fitnahnya musuh-musuh Islam. Nah, namun Nabi SAW tidak pernah mengangkat mereka untuk menduduki posisi-posisi yang penting. Bahkan disebutkan Umar bin Khattab saat itu, di zaman kekhalifahan beliau, kalau ingin mensolatkan jenazah selalu mencari Hudzaifah ibnul Yaman. Kalau Hudzaifah ibnul Yaman mensolatkan orang tersebut, maka Umar akan ikut mensolatkan, karena ini artinya bukan orang munafikin. Namun kalau Hudzaifah tidak mensolatkan orang tersebut, Umar juga tidak mensolatkan orang tersebut. Nah, karena ditakutkan bisa jadi ini orang munafik. Demikian yang diriwayatkan. Dan itu ya kawan, tentang kaum munafikin. Kita sebut juga pada saat peperangan Uhud ya. Pada saat peperangan Uhud, kaum muslimin yang awalnya berjumlah 1000 orang, pada saat itu sebelum peperangan 300 orang pulang ya. Kaum munafikin mundur dari pasukan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW memutuskan untuk menunggu kaum musyrikin di Madinah, tidak keluar untuk berperang menghadapi mereka. Dan akhirnya Nabi SAW ya ikhwan juga di antara yang pertama kali dilakukan Nabi SAW setelah sampai di Madinah, selain membangun masjid,
kemudian juga beliau mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Beliau juga melakukan perjanjian dengan orang-orang penduduk Madinah, dengan orang Yahudi. Beliau melakukan perjanjian, perjanjian dengan tidak boleh berperang, ya, perjanjian damai, ya, supaya hidup bersama-sama, atau ini yang disebut dengan piagam Madinah, ya, Wathiqatul Madinah. Ya, jadi jauh sebelum orang Barat, ya, melakukan piagam hak asasi manusia atau yang lainnya, maka Nabi kita jauh sebelum itu, pada saat hijrah beliau sudah bisa hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda keyakinan sekalipun di dalam kedamaian, dan itu dengan perjanjian yang beliau lakukan. Tidak boleh saling berperang, tidak boleh saling menyakiti antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Tidak boleh meminta bantuan kepada orang luar untuk memusuhi Rasul. Apabila Madinah diserang, maka mereka harus membantu, dan sebaliknya Nabi SAW memberikan kebebasan kepada orang Yahudi untuk melaksanakan ajaran agama mereka. Nah, ini pada halaman 151, ya. Nah, kemudian pada halaman 152, Ghazawat dan Saraya, ya, disyariatkannya perang. Disebutkan bahwa Ghazawat itu jamak dari kata ghazwah, peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW. Adapun Saraya itu jamak dari Sariyah, yaitu pasukan yang dikirim oleh Nabi SAW untuk berperang, namun beliau tidak ikut di dalamnya. Disyariatnya sekarang lah, di Madinah lah mulai disyariatkannya peperangan untuk kaum muslimin. Adapun pada saat di Mekah selama 13 tahun belum disyariatkan. Maka kita ingat bagaimana Nabi SAW pada saat kaum muslimin disiksa, ya, beliau tidak bisa membela mereka, tidak bisa berperang untuk mereka. Bahkan pada saat keluarga Yasir disiksa, Nabi SAW hanya bisa menyabarkan mereka, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena janji bagi kalian adalah surga. Bahkan sampai dibunuh Sumayyah radhiyallahu anha, perempuan yang pertama kali syahid di dalam Islam. Kemudian suaminya Yasir juga terbunuh karena beratnya siksaan yang ditimpakan oleh Quraisy. Bahkan Yasir pun hampir saja terbunuh oleh orang-orang Quraisy. Nabi SAW pada saat itu di Mekah, kaum muslimin dalam keadaan lemah. Tidak bisa, 13 tahun mereka hidup dalam keadaan, bahkan harus hijrah akhirnya ke Habasyah, kemudian ke Madinah. Maka baru setelah di Madinah ini, ikhwan, kaum muslimin di sini memiliki kekuatan, kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Madinah menjadi negerinya kaum muslimin. Mereka melakukan ibadah dengan bebas di sana. Maka bisa antum baca pada halaman 152. Yang pertama, Nabi SAW tidak pernah memerangi seseorang untuk memeluk Islam. Islam bukanlah agama yang memaksa, bukan agama yang disebarkan dengan pedang. Kamu harus masuk Islam, kalau tidak masuk Islam kamu akan kehilangan nyawa. Bukan itu, tapi adalah ajakan untuk menyampaikan berita gembira dan peringatan. Maka itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat untuk menguatkan Nabi SAW supaya beliau bisa bersabar menghadapi gangguan dari pihak Quraisy ini pada saat sebelum hijrah. Di antara ayat tersebut adalah dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bersabarlah kamu sebagaimana bersabarnya para ulul azmi, para rasul-rasul yang terkemuka, yang kuat kesabarannya, dan janganlah meminta supaya untuk disegerakan azab kepada kaummu. Nasihat yang sama disampaikan oleh Nabi SAW ketika para sahabat yang mustad'afin, yang tertindas, mengadukan kepada Nabi SAW. Maka beliau pun SAW mengingatkan mereka akan kaum-kaum Nabi terdahulu, bagaimana siksaan yang mereka hadapi,
di dalam mempertahankan akidah dan keimanan mereka. Di antara ayat-ayat yang diturunkan, Allah Azza wa Jalla sering menceritakan kisah-kisah saudara beliau dari para rasul sebelumnya untuk meneguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Sementara yang beriman hanya sedikit sekali. Paling banyak disebutkan kurang lebih 80 orang selama 950 tahun berdakwah. Subhanallah. Bagaimana kesabaran para nabi-nabi tersebut. Maka dan ketika kezaliman penduduk Mekah ini sudah mencapai puncaknya, ya, ketika mereka sudah bersepakat di Darun Nadwah sebelum hijrah untuk membunuh Nabi SAW, maka beliau pun terpaksa untuk keluar dari Mekah. Maka di sini kaum musyrikinlah yang telah memaksa Nabi SAW untuk keluar. Merekalah yang telah memulai permusuhan ini. Maka setelah hijrah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada kaum Muhajirin untuk memerangi kaum musyrikin Mekah melalui firman-Nya. Maka di sini ikhwan, kita lihat pelajaran dari sahabat ridwanullah alaihim adalah apa yang mereka lakukan itu adalah sesuai dengan wahyu, ya. Wahyu yang diikuti, bukan perasaan. Karena kalau mengikuti perasaan bisa saja 13 tahun di Mekah siapa yang tahan? Bisa saja ketika sudah mulai banyak kaum muslimin mereka melakukan perlawanan, mungkin tidak bisa terang-terangan secara sembunyi-sembunyi, namun itu tidak dilakukan oleh mereka. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk bersabar, saat itu mereka bersabar. Namun ketika datang perintah untuk boleh membalas, maka pada saat itu juga yang mereka lakukan adalah berdasarkan wahyu. Di dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi, ya, kaum musliminlah yang diperangi oleh orang-orang musyrikin terlebih dahulu, karena mereka telah dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sungguh Allah Ta'ala sangat mampu, maha mampu untuk menolong mereka. Alladzina ukhriju min diyarihim, yaitu orang-orang yang dikeluarkan dari rumah-rumah mereka tanpa hak. Ya, begitu banyak sahabat yang harus meninggalkan rumah mereka, segala harta mereka. Bagaimana sahabat Suhaib Ar-Rumi harus meninggalkan seluruh hartanya yang telah dikumpulkan begitu lama, satu pun tidak ada yang dibawa. Hanya dengan tangan kosong beliau hijrah ke Madinah. Dan kenapa mereka dikeluarkan dari kota Mekah, para muhajirin? Illa ayyaqulu rabbunallah. Dan yang demikian itu karena mereka mengatakan mereka beriman kepada Allah. Di sini ya ikhwan, maka akhirnya pada masa inilah disyariatkan kepada kaum muslimin untuk berperang atau berjihad di jalan Allah. Jadi kaum muslimin itu berjihad sesuai mengikuti kepada aturan yang ada, mengikuti kepada syariat yang ada, kepada Quran, kepada sunnah. Tidak semata-mata hanya memperturutkan hawa nafsu saja, kemudian menamakan ini jihad. Insyaallah pelajaran berikutnya kita teruskan pada pertemuan mendatang. Pada hari ini insyaallah cukup sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.